Ya, baik Bapak Ibu, kegiatan akan kita mulai ya. Selamat bergabung semuanya. Ya, agak ribut sedikit Bapak Ibu ya, karena ada di ruangan guru-guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada yang nih ya udah oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmatnya sehingga pada siang hari ini di hari Rabu tanggal 26 Januari ya 2022 kita bisa bertemu belajar pelatihan di Forum MGMP. Yang saya hormati Ibu Dr. Wulan, ya, Bapak Ibu semua, peserta pelatihan asesmen dalam kurikulum paradigma baru ya, yang berbahagia dimanapun berada. Sebelum nanti Bu Wulan ya menyampaikan tentang pembelajaran kolaboratif dalam kurikulum paradigma baru, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa kegiatan ini adalah pelatihan diklat fungsional teknis ya selama 4 hari. Nanti kita mulai hari ini tanggal 26 Januari hari Rabu ya, dan nanti akan berakhir di hari Sabtu tanggal 29 Januari. Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini nanti akan mendapatkan laporan soft copy ya, pengembangan diri, juga sertifikat 32 jam setara dengan 1 poin pengembangan diri ya. Jadi sehari 8 jam, 8 kali 4, 32 jam ya, yang nanti akan dikeluarkan oleh Distrik Kabupaten Bogor setelah Bapak Ibu mengisi link form ya, dan juga sudah berpartisipasi ya buat kas forum kita ya, karena ada pembiayaan buat pelatihan ini ya, baik untuk cetak sertifikat, untuk narasumber, dan semuanya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya di room ini, dan semoga bisa kita bersama ya selama 4 hari ya, tidak ada putusnya ya. Baik Bapak Ibu, marilah kegiatan ini supaya berkah ya, sama-sama kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas kesediaan dan kehadirannya. Di room ini baru ada 12 peserta ya, termasuk dengan saya. Sambil menunggu, nanti Bapak Ibu hari ini akan bersama dengan Ibu Dr. Wulan Widaningsih ya, materi tentang pembelajaran kolaboratif di dalam kurikulum 2013. Bapak Ibu, untuk efektifnya waktu, kita persilahkan ya, yang terhormat Ibu Dr. Wulan Widaningsih untuk menyampaikan materi. Nanti silahkan Bapak Ibu bertanya ya, berdiskusi dengan beliau ya. Silahkan Bu Wulan. Ya, terima kasih Pak Dr. Sudarno. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'mati iman wal Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, guru hebat. Selamat siang. Ya, alhamdulillah. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Dr. Sudarno selaku Ketua MGMP Forum Kabupaten Bogor yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi ya berkenaan tentang kurikulum paradigma baru. Teman-teman hebat semuanya, bagaimana kabarnya? Baik, mana ini? Salam literasi, salam ya. Salam, oke Pak Dede, Pak Tozon, Pak Budwi, terima kasih ya sudah membuka layar untuk saya. Teman-teman, apa sih yang ada pada kurikulum paradigma baru ya? Kurikulum kok berubah-berubah terus ini. Kita kader ya sebagai guru pelaksana di lapangan selalu berganti-ganti kegiatan kita dengan berbagai bentuk kurikulum ya. Tidak perlu merasa khawatir ataupun merasa resah ya, karena ini merupakan bagian roda pekerjaan kita. Bahwasanya kita harus terus mengupgrade diri,
menumbuhkan kompetensi ya, meningkatkan kompetensi kita agar pelayanan kita kepada siswa-siswi kita lebih optimal atau lebih maksimal. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya mengapa saya mengeluarkan kami ya, tim dari guru ahli itu menyampaikan kegiatan kurikulum paradigma baru, terutama pada materi saya, materi kolaboratif, karena memang ada beberapa perubahan pada pembelajaran kurikulum paradigma baru, ya. Jadi sebelum masuk kita ke ini ya, model pembelajaran kolaboratif yang sebenarnya sering kita sudah lakukan, kita lihat saja dulu apa sih yang terjadi pada perubahan kurikulum prototype. Ada 7 perubahannya ya. Saya izin share screen. Gimana? Sudah pada makan siang ya? Mudah-mudahan tidak tertidur nih. Siang ini ada yang nemenin saya ya. Sudah terlihat teman-teman? Suara saya juga sudah jelas ya? Oh. Sudah, Ibu. Sudah, terima kasih. Iya, ini kurikulum prototype ya. Kurikulum prototype dikeluarkan sebagai salah satu bentuk kebijaksanaan pemerintah bahwasannya sekolah-sekolah sekarang harus menggunakan kurikulum ini sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Bulan apa bedanya dengan kurikulum Merdeka Belajar? Sama ya. Kurikulum prototype adalah kurikulum Merdeka Belajar yang sudah dipakai dan dilaksanakan pada sekolah-sekolah penggerak. Nah, nanti teman-teman di tahun 2022-2023 itu harus sudah menerapkan kurikulum ini pada masing-masing satuan pendidikan, ya. Selanjutnya di tahun 2024 nantinya launching secara keseluruhan di seluruh Indonesia harus menggunakan kurikulum ini dan harus segera meninggalkan kurikulum 2013. Oleh karena itu dibuat tiang pancangnya ya di sekolah-sekolah penggerak di seluruh wilayah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Untuk Kabupaten Bogor sudah ada 21 sekolah penggerak ya. Dan untuk tahun ini sudah masuk 38 sekolah penggerak juga. Nah, yang nantinya akan melakukan pengimbasan kepada seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bogor ya. Untuk SMP sendiri kan ada 800 ya. 800 SMP ya. Negeri dan swasta. Nah, itu kan merupakan sebuah pekerjaan berat ya. Nah, oleh karena itu mungkin Forum MGMP bisa menjembatani, mempermudah pemahaman teman-teman untuk bisa memahami kurikulum baru ini. Baik, kurikulum prototipe ini sebagai penyempurna dari kurikulum 2013. Kemudian ditawarkan sebagai alternatif atau pilihan acuan pembelajaran. Nah, untuk tahun ini 2022 ya dan 2023, teman-teman di satuan pendidikan tingkat SMP masih diberikan alternatif untuk memilih 3 opsi kurikulum yang akan dipakai pada satuan pendidikannya, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat ya, atau yang esensial yang disederhanakan karena masih pada kondisi pandemi, atau kurikulum prototype. Tentunya kita sudah membuat KTSP sebelumnya ya di awal tahun. Kita selama setahun akan menggunakan kurikulum apa. Nah, tentunya sudah dibuat oleh teman-teman menggunakan kurikulum 2013 ya. Yang disederhanakan mungkin atau nanti kebijakannya tergantung di wilayah masing-masing ya. Dan adapun kurikulum prototipe ditawarkan kepada sekolah penggerak. Nantinya di tahun ajaran baru teman-teman harus memilih apakah mau pakai kurikulum 2013 atau sudah mau pengimbasan atau masuk sekolah penggerak menggunakan kurikulum Merdeka Belajar atau kurikulum prototipe. Nah, sebagai ini ya pembuka
Kalau bahasa Sunda mah ngawahannya, kita harus tahu dulu apa sebenarnya kurikulum ini dan perubahannya. Perubahannya yang pertama, struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, ya. Jadi struktur kurikulumnya itu akan ada perubahan. Kemudian terdapat paradigma profil pelajar Pancasila sebagai acuan karakter siswa, ya, yang akan dituju oleh sekolah. Di sini bisa jadi visi dan misi sekolah harus disesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian acuan pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, kemudian struktur, ya, capaian pembelajaran dan asesmen tentunya akan berkiblat pada model pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Bulan beda banget nggak? Beda, ya. Jadi ada beberapa perubahan yang nanti di KTSP-nya harus diubah, ya. Buku 1, buku 2-nya memang harus diubah, ya. Dan itu perlu kerja bersama lah, ya. Dan teman-teman juga harus mendapatkan pengimbasannya secara mendalam. Nantinya akan dibina oleh pengawas masing-masing, ya. Yang kedua, istilah KI dan KD diganti menjadi capaian pembelajaran atau CIPI, merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang ada pada K13 itu dipadukan hanya menjadi satu nilai saja. Istilahnya namanya CIPI, capaian pembelajaran. Siswa menjadi menjadi acuan kita, dan kita itu menghamba pada siswa, dan kita harus melihat kodrat siswa sebagaimana level CIPI-nya, ya. Jadi kita tidak boleh menentukan bahwa siswa ini kurang, ya, siswa ini middle, ya, atau berlebih, ya, tidak. Jadi kita tidak menjudge itu, ya. Jadi acuan kurikulum ini muaranya adalah siswa sudah mencapai kompetensi, ya, dan kompetensinya itu sudah mengalami peningkatan, walaupun jumlahnya bisa jadi dari 60 ke 70 saja, ya. Kalau di K13 kan kita masih mengenal KKM, ya, di mana siswa yang kurang itu disebut di bawah KKM. Nah, di sini tidak, ya. Anak sudah di bawah KKM misalnya ya, istilahnya 60 sampai ke 70, dia sudah dianggap menaik, ya, CIPI-nya. Tapi untuk anak tersebut, ya, secara individu tersebut, ya, tidak dibandingkan dengan anak yang lain, gitu, ya. Kemudian yang ketiga adalah pembelajarannya tematik. Sebelumnya kan tematik itu terbatas pada kelas 4, 5, dan kelas 6 SD. Nah, nanti pada kurikulum prototipe pembelajaran tematik bisa diterapkan pada jenjang SMP dan SMA. Jadi memiliki satu tema untuk beberapa mapel, ya. Jadi mapel memiliki melaksanakan kolaborasi modul proyek bersama, ya, untuk menyukseskan pembelajaran tematik, ya, antar mapel di SMP. Sebaliknya pada jenjang SD juga bisa dilakukan pembelajaran berbasis mata pelajaran. Nantinya akan dibagi-bagi per mapel, ya, yang penting, terutama mapel penting matematika, bahasa Inggris, ya, itu bisa terpisah olahraga, gitu, ya. Nah, selanjutnya yang keempat, jumlah jam pelajaran ditetapkan per tahun. Jika dalam kurikulum sebelumnya menetapkan jumlah jam pelajaran berlaku per minggu, pada kurikulum prototipe jumlah jam pelajaran ditetapkan per tahun, sehingga sekolah memiliki kelenturan dalam mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, teman-teman, pembelajaran kita untuk prototipe, ya, jadi tergantung pada kebijakan atau kebijakan lokal satuan pendidikannya sendiri, gitu, ya.
istilahnya maksudnya begini. Kalau kita kan membagi ya untuk K13 itu 1 minggu 6 JP untuk bahasa Indonesia. Nantinya bisa dipadatkan yang semester 2 ditarik ke semester 1 sehingga dalam sehari bisa belajar 3 mapel saja misalnya. Atau dalam semester ini hanya 6 mapel. Semester depan bahasa Indonesianya tidak ada gitu ya, diganti dengan mapel yang lain, dipadatkan di yang lain. Jadi dalam 1 tahun itu bisa satu semester tidak ada matematikanya ya, dipadatkan di semester 2-nya, atau dalam 1 tahun tidak ada seninya nanti di kelas 9 dan sebagainya. Nah, ini merupakan bentuk hal yang baru ya, dan kekuatan tim kurikulum di satuan pendidikan itu sangat penting ya untuk bisa meramu ini. Jadi merdeka teman-teman, nantinya bisa meramu apa yang penting bagi muatan lokal sekolahnya masing-masing. Nah, ini adalah perubahan yang kelima tentang pembelajaran kolaboratif. Ya, nah yang nantinya akan saya bawakan. Penerapan pembelajaran kolaboratif yang berbentuk proyek bertujuan mengembangkan profil pelajar Pancasila melalui pengalaman pembelajaran atau experimental learning dan mengintegrasikan kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Nah, pembelajaran kolaboratif inilah yang menjadi ciri khas dari kurikulum prototipe yang biasa disebut dengan modul project ya, modul project. Modul project itu apa? Pembelajaran di luar pembelajaran harian ya, di waktunya kemudian ditetapkan. Selanjutnya siswa secara tematik dari beberapa mapel melakukan pembelajaran yang mengintegrasikan kompetensi esensial dari mapel-mapel masing-masing ya. Saling berkolaborasi, materi mapelnya juga saling berkolaborasi siswa-siswinya, dan gurunya pun melakukan proses pembelajaran maupun asesmennya ya, penilaiannya secara kolaboratif juga. Nah, inilah yang diinginkan oleh kurikulum prototipe ciri khasnya. Nah, sebenarnya kolaboratif juga ada di 2016 ya, di K13. Nanti saya terangkan di sesi asesmen kolaboratif. Nah, mengacu pada yang nomor 5 itu ya. Nah, yang keenam, mapel TIK, teknologi komunikasi, kembali diajarkan. Nantinya guru yang mengajar adalah maksudnya bukan background informatika juga tidak apa-apa. Backgroundnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris boleh. Asal dia memiliki kemampuan untuk mengajar informatika pada jenjang SMP. Jadi muncul lagi nih Bapak Ibu ya, guru TIK-nya itu hadir lagi, ada lagi ya di pembelajaran di sekolah ya, nantinya akan mendukung tentang materi pembelajaran berbasis IT ya, seperti GC, Kahoot diajarkannya di situ ya, dan sebagainya. Selanjutnya, ketujuh, mapel ilmu pengetahuan dan mapel IPA, ilmu pengetahuan alam, dan IPS nanti disatukan ya jadi IPAS untuk SD kelas 4 dan kelas 5 dan kelas 6. Selama ini kan berdiri sendiri ya, ilmu sains dan ilmu sosial itu berdiri sendiri. Sekarang dipadukan. Kenapa dipadukan? IPA kan otak kanan, kalau itu otak kiri, sosial itu. Nah, tidak pernah bertemu tuh, sehingga kreativitas dan inovasi itu kurang muncul. Nah, dibiarkan untuk bertemu. Agar apa? Agar jaringan-jaringannya itu bisa saling mendukung ya, saling berkolaborasi di situ, sehingga menimbulkan medan pertemuan yang menimbulkan kreativitas dan inovasi
anak. Ya, begitu. Biar nantinya ketika belajar sains, dia juga paham ilmu ekonomi, bagaimana menjual keilmuannya itu. Bagaimana dia memiliki ilmu sosial dan bagaimana perhitungan dari keilmuan sosialnya itu dan sebagainya ya. Jadi karena dalam kehidupan nyata di masyarakat hal itu saling mendukung ya, berbaur kan sebenarnya ya. Jadi kalau di sekolahnya itu masing-masing ya anak tidak terlatih untuk bisa mengcombine ya dua ilmu tersebut ya. Selanjutnya di SMA sebelumnya terdapat penjuruan ya seperti IPA dan IPS serta bahasa. Pada kurikulum prototipe ada sedikit perubahan. Di kelas 10, pelajar hanya menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Ya, kelas 11, 12 pelajaran mengikuti mapel dari kelompok mapel yang wajib dan memilih mapel dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat dan bakatnya. Jadi di kelas 10 nantinya siswa sudah diberikan draft untuk memilih mapel apa yang diinginkan selain mapel wajib gitu ya. Nah, misal di kelas 11 dan 12 itu dia orang anak sains, ya anak IPA, tapi dia minta pengen ekonomi juga, belajar ekonomi. Dia bisa ambil gitu ya. Demikian juga anak IPS, dia pengen belajar matematika, dia ambil mapel MTK untuk pembelajaran di luar pembelajaran wajibnya, bisa kan gitu ya. Jadi tidak terkotak-kotakan antara mapel antara siswa IPA, IPS, dan bahasa gitu ya. Nah, ini merupakan bentuk merdeka belajar ya, anak-anak diberikan keluasaan untuk bisa memilih apa yang diperlukan bagi kompetensi dirinya di masa yang akan datang. Wah, luar biasa deh pokoknya nih kurikulum prototipe ini ya. Oke, terima kasih. Sebelum saya memulai masuk pada pembelajaran selanjutnya, teman-teman, silahkan ada yang ingin bertanya tentang 7 perubahan tersebut. Sudah ada 16 orang ya. Silahkan. Pak Iskandar, mau bertanya ya? Iya Pak, suaranya belum muncul Pak. Suaranya belum muncul. Silakan yang ingin bertanya bisa menulis di kolom chat. Nanti saya bacakan, kemudian saya jawab ya. Kalau saya coba jawab lah gitu. Teman-teman, ayo saya jangan bicara sendiri nih, kan gak enak kalau bicara sendiri ya. Silakan. Selamat bergabung yang baru bergabung. Ada yang bertanya lagi teman-teman? Iya, kayaknya ditinggal makan semua ini kali ya, atau atau ada jam kali. Ya, Pak Pak Tazon, ada yang ingin ditanyakan Pak Tazon? Suaranya tidak keluar, Bu Ani. Ada yang ingin ditanyakan, Bu Ani? Untuk saat ini menyimak saja, Bu. Oh iya, baik, menyimak cukup ya. Kalau begitu saya teruskan terlebih dahulu ya teman-teman. Sudah 18 orang, Alhamdulillah kemarin sudah ada 20 lebih ya. Mudah-mudahan hari ini juga akan terus bertambah. Ya, saya teruskan saja ya teman-teman. Ini kita masuk pada model pembelajaran collaborative learning ya. Sebagian sudah tahu ya apa yang maksud dengan collaborative learning? Ada yang tahu apa yang maksud dengan collaborative learning atau pembelajaran kolaborasi? Iya, silahkan. Halo. Iya, mangga.
Ada yang ingin menjawab ya? Oke, saya teruskan saja ya. Baik, kolaboratif adalah salah satu model pembelajaran yang yang ada di K13, tapi mulai dilaksanakan secara intensif dan masih ada juga di kurikulum prototipe, di kurikulum Merdeka Belajar ya. Nah, baik, untuk collaborative learning, idenya itu dari John Dewey ya, tahun 1916 ya. Bapak Ibu tadi sudah mengenalkan perubahan kurikulum yang 7 tadi, yang kelimanya adalah dilaksanakannya pembelajaran kurikulum kolaboratif ya, pelaksanaan kolaboratif. Nah, diharapkan teman-teman yang masih menggunakan K13 bisa melaksanakan pembelajaran ini di sekolah. Mengapa? Karena nanti di Merdeka Belajar itu masih mirip-mirip dengan kolaboratif ini yang ada di K13 ya. Demikian juga nanti kalau ada seleksi ya, seleksi sebagai sekolah penggerak. Salah satunya akan ditanya, apakah sekolah Anda sudah melaksanakan pembelajaran kolaboratif, atau STEM, atau diferensiasi? Nah, itu pasti pertanyaannya ke sana. Nah, kalau teman-teman sudah melaksanakannya di sekolah masing-masing, pembelajaran ini bukan tidak mungkin ya, teman-teman akan mendapatkan akan menjadi bagian dari sekolah penggerak ya. Kalau sekolah penggerak, penerapan kurikulum Merdeka Belajarnya dibiayai oleh Kemendikbud. Sementara nanti kalau pengimbasan atau biaya mandiri, yaitu nanti biayanya mandiri ya, pelaksanaannya juga tidak terbimbing gitu ya. Jadi terbimbing tapi perlu biaya yang dikeluarkan oleh sekolah sendiri. Tapi kalau sekolah penggerak pasti pembiayaannya oleh Kemendikbud ya, hampir 100 juta lah setahun itu. Ya, lumayan lah untuk biaya aktivitas ya, kegiatan sekolah penggerak. Nah, untuk Democracy and Education pada buku John Dewey ini menyampaikan bahwa kelas merupakan cermin masyarakat dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan nyata. Jadi, kalau yang kita buat dalam skenario di sekolah, di kelas kita masing-masing seakan-akan jauh ya dari kondisi masyarakat yang ada ya. Jadi anak nanti kaget gitu ya. Kenapa di sekolah diajarkan ini, tapi di masyarakat seperti ini. Di masyarakat seperti ini, tapi di sekolah tidak ada. Oleh karena itu, skenario pembelajaran di sekolah itu mengadopsi dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi, kehidupan nyata yang di masyarakat dibawa ke dalam ruang-ruang kelas. Ya, seperti itu ya, kolaboratif. Kemudian, ada 2 kekuatan kolaboratif dan mengapa kita harus memilih kolaboratif. Yang pertama, ada realisasi praktek. Wah, hidup di luar kelas memerlukan aktivitas kolaboratif dalam kehidupan di dunia nyata. Nah, kalau kita sudah membiasakan siswa-siswi kita melaksanakan pembelajaran kolaboratif, maka hal yang sangat mudah mereka lakukan nantinya dalam kehidupan di masyarakat, melakukan kolaboratif juga, ya, melakukan kerjasama. Karena yang paling penting dalam kehidupan skill life itu adalah bukan kognitif, bukan nilai rapot yang besar, bukan, tetapi kemampuan mereka dalam melakukan kolaborasi, ya, bisa melesap dengan satu sama lain, bisa memahami orang lain, memiliki kesantunan yang tinggi ya. Kemudian bisa berinteraksi dan bekerja sama yang baik ya. Sehingga anak itu memiliki kualitas yang maksimal dalam mengekspresikan kompetensinya di masyarakat. Itu
anak akan sukses dengan itu, ya. Demikian. Dan yang kedua, menumbuhkan kesadaran berinteraksi sosial, ya. Sebenarnya kalau anak sudah masuk pada kelas sekolah itu sebenarnya sudah harus pandai berinteraksi. Namun kenyataannya di kehidupan sehari-hari masih ada anak-anak yang kesulitan untuk berinteraksi, ya. Apalagi gadget itu HP ya, bikin anak itu individualis, ya. Jadi jarang bermain gitu ya, di kamar main HP, kan emang pergaulannya dengan media sekarang anak mah, bukan dengan anak lagi. Ya, itu memang perubahan zaman, ya. Tapi minimal dengan nanti kita melaksanakan kolaboratif, insya Allah berinteraksi sosial bisa dilaksanakan lebih intens lagi di kelas gitu ya. Baik, nah itu adalah filosofi pembelajaran dari kolaboratif learning, ya. Baik, teman-teman, metode ini berasumsi bahwa siswa ada proses belajarnya adalah sebagai berikut, ya. Jadi proses asumsi pembelajaran kolaboratif itu yang pertama adalah belajar itu aktif dan konstruktif, ya. Jadi biarlah pembelajaran itu membangun aktivitas siswanya sendiri yang konstruktif, yang terbangun dari paradigma dari konsep pemikiran siswanya sendiri gitu ya. Jadi tidak kita cekoki dengan materi, ini materinya, ini teorinya, ini latihannya, silahkan ya. Tidak seperti itu, tapi anak itu mencari secara aktif, kemudian mengkonstruk, membangun teori dan materinya sendiri sehingga terbentuk asumsi-asumsi dan paradigma yang baru sesuai dengan cara berpikirnya seperti itu ya. Jadi ini intinya kolaboratif itu menekankan pada proses ya. Kemudian yang kedua, belajar itu tergantung konteks ya. Sama, siswa itu beraneka latar belakang kan ya. Nah, yang kedua dan ketiga, intinya bahwa konteks yang ada di masyarakat itu dibawa ke dalam kelas seperti yang saya ceritakan tadi. Problem-problem yang ada di masyarakat itu ditarik ke dalam kelas, kemudian di kelas didiskusikan, dicari solusinya sampai akhirnya ada konklusi-konklusi atau alternatif jawaban dari siswa-siswinya. Nah, itu udah hot ya sebenarnya, sama dengan pembelajaran abad 21 di situ. Nah, jadi berbasis problem ya. Konteks problemnya ada di masyarakat. Nah, tentunya konteksnya itu disesuaikan dengan latar belakang siswanya sendiri ya. Jika memang sekolahnya di tepi pantai, berarti problem yang terjadi di masyarakat pantai gitu ya. Kalau kita di Bogor di pegunungan, berarti di masyarakat perkebunan atau sawah ya, atau di daerah industri dan sebagainya ya. Itu problem tersebut diangkat di ruang-ruang kelas kita. Kemudian belajar itu bersifat sosial. Bahwasanya asumsi pembelajaran itu harus ada interaksi dan kerjasama, bersifat sosial ya. Oleh karena itu sistemnya kalau kolaboratif itu harus ada diskusi, pemecahan masalah, anak ngumpul, anak ngobrol, anak saling melemparkan pendapat ya, kemudian mencari data bersama-sama ya, kemudian kita memberikan arahan mereka untuk berinterpretasi ya dan sebagainya seperti itu. Nah, teman-teman, mari kita simpulkan sebenarnya apa itu kolaborasi. Kolaborasi adalah suatu strategi pembelajaran di mana para siswa dengan variasi yang bertingkat bekerja sama dalam kelompok kecil ke arah satu tujuan. Dalam kelompok ini, para siswa saling membantu antara satu dengan yang lain
Jadi situasi belajar kolaboratif ada unsur ketergantungan yang positif untuk mencapai kesuksesan ya. Nanti kelompok yang kita buat dalam proses pembelajaran kolaboratif itu harus homogen sehingga ada ketergantungan siswa yang lemah kepada siswa yang kuat ya. Mereka belajar antar teman. Nah, kemudian situasinya pun nanti diberikan peran masing-masing, siapa leadernya, notulennya, presenternya, ya, kemudian pencari datanya dan sebagainya, sehingga ada situasi nantinya situasinya saling membantu atau berinteraksi satu sama lain. Sudah selesai belum? Ini gimana gimana? Nah, leadernya mungkin pasti yang anak yang pandai ya, yang dipakai gitu ya. Nah, kegiatan ketergantungan inilah, kegiatan interaksi inilah yang membentuk proses sosial sehingga muncul kerjasama, interaksi, dan pertukaran informasi sebagai kunci dari kolaboratif ya. Jadi ada kerjasama, ada interaksi, ada pertukaran informasi yang ingin dibidik oleh kolaboratif. Nah, di modul proyek kalau istilahnya ya, kalau kolaboratif itu di Merdeka Belajar namanya modul proyek. Nah, di situ disengajakan 1 jam pelajaran setiap mapel diupayakan untuk melaksanakan modul proyek itu ya, bentuk kolaboratif ya. Nah, yang disasar apa? Yaitu tadi untuk menumbuhkan kerjasama, interaksi, dan pertukaran informasi ya pada pembelajaran ini. Sampai di situ teman-teman ada yang ditanyakan tentang landasan ya, landasan berpikir dari collaborative learning, atau sudah ada yang melaksanakannya di sekolah masing-masing? Halo? Pak Darno, teman-teman hari ini ya, sibuk kali. Ya, ada yang tadi membuka mic. Siapa tadi? Silakan. Iya, punten Bu ya, mau tanya ya. Oh, Pak Agus, iya. Iya, begini Bu ya, ini sesuai dengan kolaborasi tadi ya. Nah, ini bagaimana kalau kita misalkan terapkan, ini kan di sekolah ada yang namanya ujian praktek ya. Nah, kira-kira itu bisa nggak kita kolaborasi beberapa pelajaran gitu, jadi sehingga berkaitan. Nah, seperti itu Bu. Oh iya. Cukup Bapak? Cukup Bu, cukup ya. Nanti saya tanya lagi kalau kurang. Iya Pak Agus, terima kasih. Iya. Pak Agus dari SMP mana Pak? SMP Granada Bu, dari Kemang. Oh, Granada Kemang. SD ya? SMP Bu, SMP. SMP, oh udah ada SMP-nya ya Granada sekarang? Sudah Bu, coba. Sudah, alhamdulillah. Iya, terima kasih Pak Agus, selamat bergabung di MGMP Forum. Betul Pak, jadi kita bisa meluangkan waktu yang esensial, ya waktu-waktu tertentu ya, di mana kolaboratif ini bisa dilaksanakan pada jeda waktu tertentu dan penilaiannya nanti dilimpahkan pada kegiatan PTS misalnya atau ujian praktek misalnya, boleh ya, bisa, sangat bisa. Dan itu bisa jadi lebih efektif dan menantang, menarik dan menantang bagi anak-anak ya, karena hal tersebut merupakan hal yang baru bagi mereka, serta interaksi nantinya pada kegiatan praktek tentunya lebih seru kalau bersama kelompok dan bersama teman-teman ya. Misalnya kita keluarkan tema cinta tanah air. Gimana? Misalnya kita keluarkan tema cinta tanah air ya. Kita keluarkan tema cinta tanah air untuk beberapa mapel. Untuk 6 mapel misalnya.
implementasi cinta tanah air untuk mapel seni kan, mereka bisa menyanyi, bisa juga berpakaian adat lalu menari ya. Kemudian untuk bahasa Indonesia buat teks prosedur masakan Indonesia misalnya ya, masakan asli Indonesia. Untuk matematika misalnya mengukur replika Candi Borobudur ya, Candi Prambanan dan sebagainya ya. Atau untuk IPA nanti bisa dipilih yang lain misalnya obat-obat tradisional dan sebagainya, sehingga pembelajaran kolaboratif ini menjadi sangat menggairahkan bagi kita para guru. Tentunya akan berpikir mencari ide-ide baru ya untuk ujian praktik ya, tidak melulu seperti yang kisi-kisi yang sebelumnya mungkin ya. Juga untuk PTS juga bisa dipergunakan ya, PTS ini untuk PTS ya. Kalau kognitifnya pasti PTS kumpulan dari materi. Tapi untuk sikap dan keterampilannya, untuk proyeknya, nah itu bisa dipilih bersama-sama dengan mapel yang lain. Demikian juga penilaiannya bisa bareng-bareng ya, dengan dibantu oleh teman-teman guru lain mapel. Lebih seru ya kalau menurut saya. Dan itu bisa menjadi tantangan juga ya bagi kita pendidik untuk bisa mengimplementasikannya. Gitu ya Pak Agus. Jadi boleh Iya, Pak Ibu. Agus. Iya, siap Bu. Terima kasih atas Nanti penjelasannya. kalau tahun depan pakai Merdeka Belajar, jadi udah terbiasa. Alah yang begini gampang udah pernah ngerjain. Gitu Iya, kan. betul. Iya, makasih Bu Iya, terima kasih penjelasannya. sama-sama. Ibu mau nanya lagi sebentar untuk lebih jelasnya lagi. Oh Kalau iya, Bu untuk Ani. kedengaran kan Ibu suaranya? Oh iya, Bu Ani. Ya. Jadi kalau untuk kolaboratif itu kita bisa misalnya bekerja sama, misalnya kita mengadakan sebuah proyek praktek gitu ya, misalnya kita berkolaborasi, misalnya saya seni budaya dengan matematika misalnya dalam bidang melukis, itu ada diameternya dan lain sebagainya, penilaian diberbarengi gitu loh dengan dua guru yang masuk ke dalam forum belajarnya itu sendiri. Itu bisa kan ya Bu? Oh iya, memang harus bekerja sama ya. Kan intinya memang kerjasama tadi. Apa kuncinya? 3 ya, Ibu. Kerjasama, interaksi, dan pertukaran informasi. Mau guru, mau anak itu melakukan apa? Kerjasama, interaksi, dan pertukaran informasi. Ya, kita kan ngambil 3 nilai ya, Bu. Ya, 3 nilai: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan bisa jadi kita masing-masing karena materi kita pasti berbeda dengan guru mapel yang lain ya. Kalau di seni pasti lihat dari ilustrasinya, pewarnaan ya, komposisi ya. Tapi kalau di matematika diameter ya, kemudian juga ukurannya apa, misalnya kalau ada bentuk segitiga dan sebagainya ya. Lebih ke konten ya, ke konten materi kalau pengetahuan. Tapi kalau di sikap dan keterampilannya kan bisa bersama-sama ya penilaiannya. Sikap misalnya dari semangat belajar dia, bagaimana dia bersemangat menyelesaikan proyek tersebut ya. Nantinya kalau berkelompok, kalau sendiri mungkin membuat replika Borobudur atau Prambanan itu di satu kertas, tapi kalau bersama-sama kan bisa di satu dinding ya. Iya, bisa di satu dinding dan bisa dipajangkan pakai tutup botol misalnya, atau pakai kertas warna, atau pakai yang lain lah, misalnya pakai botol bekas lah misalnya ya. Nah, itu kan bisa bersama-sama ya, tenaganya juga kan bersama-sama pasti hasilnya lebih luar biasa. Apalagi kita nanti konsultasikan ini bersama komite, bersama orang tua ya, dukungan orang tua, pasti hasilnya luar biasa ya. Kalau di kami itu ada kesehatan ya, temanya itu kebersihan ya, lingkungan ya kan temanya.
itu kamar mandi ya, kamar mandi yang inilah yang representatif lah gitu ya. Jadi biasanya kan problem solvingnya kalau kamar mandi itu kalau kita lewat kan bau ya. Wangi banget gitu ya. Nah, sekarang berbeda di sekolah saya ya, di SMP 1 Kemang. Kamar mandinya udah keren. Malah anak senang di kamar mandi. Bisa selfie juga di kamar mandi. Karena kamar mandinya dihias oleh guru seni gitu kan ya. Dikasih wallpaper, kemudian dibikin motif, dibikin style style Korean gitu ya. Dibikin style Yunani gitu, Mesir gitu ya, foto-foto dan sebagainya. Kemudian setiap kelompok menjaga kamar mandi tersebut ya di sepanjang waktu sehingga fungsinya itu menjadi bertambah kan gitu ya. Nah, itu gabungan dari beberapa mapel menyelesaikan proyek tersebut gitu ya. Untuk ibu malah kalau perlu ditambah mapelnya, jangan berdua aja biar kekuatannya lebih besar gitu ya. Hasil penyelesaian proyeknya juga lebih bisa dipergunakan bagi kepentingan sekolah. Gitu Ibu Ani. Makasih banyak ya. Iya, terima kasih. Berarti Bu Ani semangat ya ngerjain kolaboratif nih besok. Amin, insya Allah. Nanti share di grup Bu hasilnya. Baik teman-teman ya, senang deh ngedengarnya. Teman-teman udah semangat sekali dalam berkomitmen untuk ingin menyelesaikan pembelajaran berbasis kolaboratif ya. Oke teman-teman, di sini collaborative learning apa sih yang ada di dalamnya itu? Yaitu yang pertama ada share ide ya. Jadi ide-ide itu akan muncul bersahutan dari mulut anak ya. Kalau muncul dari dasar dari dalam diri anak ide-idenya, maka mereka memiliki kekuatan ya, memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk bisa mewujudkan ide tersebut dibanding kita yang mengeluarkan ide ya, dibanding gurunya. Kalau gurunya mengeluarkan ide nanti anak ya susah Bu. Nah gitu ya dan sebagainya. Banyak keluhan yang muncul. Tapi kalau idenya muncul dari anak pasti akan mendapatkan dukungan dari anak tersebut ya, serta motivasi dari teman-temannya. Nah, demikian juga kalau orang tua itu juga mendukung ya dan melihat kinerja anak ya, pasti kan senang banget ya. Kemudian ada kolaborasi ya, ada dukungan, ada keikutsertaan dari beberapa pihak, dari berbagai pihak, ada diskusi di situ jelas, ada community ya, anak kalau suka karena kegiatan tersebut ya akan membuat komunitas-komunitas tertentu ya di luar pembelajaran ya. Misalnya anak yang sudah melaksanakan proyek IPS ya untuk kultur budaya atau replika wilayah-wilayah di Indonesia ya, gunung, pantai dan sebagainya, pasti nanti dia akan terinspirasi membuat komunitas misalnya pencinta alam ya di luar pembelajaran. Nah itu kan sebenarnya udah efek positif gitu ya dari pembelajaran kita skenario di kelas. Di luarnya ternyata anak memiliki kecintaan kepada alam misalnya ya. Nah itu sudah luar biasa dan membentuk komunitas tertentu pencinta alam misalnya. Lalu ada brainstorming. Brainstorming itu ini ya dipaksa kritis ya, berpikir kritis ya untuk menyelesaikan masalah. Kemudian ada interaksi antar teman. Nah, teman-teman, di sini model pembelajaran collaborative learning sebenarnya sudah pernah diajarkan dulunya di K13 ya. Kita pernah mengenal learning together, team games, turnamen, group investigation ya. Akademik konstruktif ya, jigsaw. Nah, jigsaw masih dipergunakan oleh kami ini jigsaw di kegiatan
guru penggerak ya. Karena jigsaw itu masih efektif ya. Kemudian student team, complex interaction, team accelerated interaction, cooperative learning studies, cooperative integrated reading and competition ya, ini di kegiatan pembelajaran bahasa ya. Biasanya ini juga termasuk bentuk model pembelajaran collaborative learning. Nah, sebenarnya sintaknya bagaimana collaborative learning ya? Bisa dipakai oleh berbagai bentuk pembelajaran ya, mau pakai discovery juga bisa, mau pakai itu juga bisa ya, asal di dalamnya terdapat sintak kolaboratif yang 5 itu. Apa sintaknya? Yang pertama, ini menurut Reed ya, tahun 2004, dalam mengembangkan collaborative learning ada 5 tahapan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama engagement. Pada tahap pembelajaran ini, melakukan penilaian terhadap kemampuan, minat, dan bakat, serta kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Nah, Bapak Ibu sebelum memulai pengelompokan pada siswa, Bapak Ibu melakukan ini dulu ya, tes minat atau tes kemampuan ya. Mulai dari kesiapan, bisa dari minat, bisa dari bakat, bisa dari gaya belajar ya, bisa dari kesiapan ya. Kesiapan itu nanti kita akan membagi siswa, mengetahui siswa ya, bisa pakai tes kognitif ya. Itu siswa yang lower, middle, dan higher ya, siswa yang rendah, siswa yang sedang, dan siswa yang sangat pandai. Nah, atau misalnya kita bisa membaginya sesuai dengan minat mereka. Oh, ini siswa anaknya sukanya sains. Oh, ini sukanya seni. Oh, ini sukanya gambar ya. Maaf, olahraga misalnya ya. Oh, ini sukanya sosial ya. Penghafal IPS gitu ya. Nah, dan sebagainya. Nah, kemudian dari perbedaan siswa tersebut, nah tergantung nanti ini kita konsentrasi tema kita kemana ya, disesuaikan nantinya pengelompokannya. Bapak Ibu nanti di dalam kelompok tersebut harus homogen. Siswa yang rendah, siswa yang middle ya, yang tengah, atau siswa yang siswa yang pintar itu harus ada dalam satu kelompok tersebut. Nah, demikian juga dengan peminatan, siswa yang minatnya sastra, siswa yang minatnya IPA, IPS ya, seni itu disatukan juga dalam satu kelompok ya. Jadi, isi kelompok itu harus homogen. Tidak heterogen ya. Jadi kita yang membaginya, jangan anak-anak ya. Nah, misalnya kita mau ujian praktek nih, kita bagi dulu nih anak-anak, nah dites dulu ya. Kalau di Merdeka Belajar namanya tes diagnostik ya. Tes diagnostik itu ada yang kognitif, ada non-kognitif. Nanti besok diajarkan Bapak Ibu bagaimana caranya membuat tes diagnostik ya. Minimal kalau untuk kolaboratif bisa membagi-baginya dengan model yang sederhana ya, dengan survei atau kuesioner juga bisa. Nah, yang kedua, setelah kita bagi-bagi nih ya, kita exploration ya, melakukan pengelompokan, lalu kita mulai beri tugas mereka memberikan masalah yang dipecahkan oleh kelompok tersebut. Dengan masalah yang diperoleh, semua anggota kelompok harus berusaha untuk menyumbangkan kemampuan berupa ilmu, pendapat, atau gagasannya. Ya, jadi setelah dikelompokkan, kita ambil permasalahan yang ada di lapangan. Ya, permasalahan bisa jadi anak-anak diberikan proyek membuat struktur bangunan ya dari barang bekas gitu ya, bersama-sama. Nah, itu kan bentuk permasalahan ya. Barang bekasnya harus dipilih,
harus didiskusikan, bentuknya harus didiskusikan, medianya harus didiskusikan, nanti tempat nempelnya ya wahananya harus didiskusikan dan sebagainya. Kalau di kami ada juga proyek membuat, kalau sekarang kan judulnya wisata ya. Nah, tapi kan tempat wisata sekarang lebih ke ini ya, wahana selfie gitu ya. Jadi apa, miniatur selfie lah gitu ya, untuk selfie kan sekarang malah berbayar ya, kita mau masuk ke dalam cuma mau foto bayar kan gitu ya. Nah di sekolah juga dibuat miniatur selfie berupa taman, berupa gambar di dinding dan sebagainya ya, yang indah-indah itu. Nah anak-anak kan harus berpikir, dia harus cari ya, dia harus explore data ya. Gimana nih cara bikin ini ya, background selfie yang bagus kan gitu ya. Nah dia harus milih mulai dari bahan, terus barang bekas dan sebagainya. Itu kan menarik sekali kalau untuk kegiatan PTS ya, untuk pengganti PTS atau pengganti ujian praktek ya, dengan tidak melupakan konten ya. Baik, yang tiga adalah transformation. Dari perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing siswa, lalu setiap anggota saling bertukar pikiran dan melakukan diskusi. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi, mereka diskusi didukung oleh orang tua juga gitu ya. Yang memiliki prestasi rendah pasti mereka akan lebih mendengar temannya yang pandai gitu ya. Tapi di situ kan ada transformasi ya, ada berbagi pelajaran. Mereka akan belajar bagaimana sih orang pandai itu mengeluarkan ide, bagaimana sih orang pandai itu mencari ide, bagaimana orang yang pandai itu menyelesaikan masalah ya, masalah dari ide tersebut, bagaimana sih orang pandai itu mewujudkan ide tersebut, bagaimana sih orang pandai itu mengimplementasikan dari ide tersebut. Nah, dari situ dia belajar ya, belajarnya tidak dari kita, tapi dari teman sebayanya sendiri ya, sehingga dia bisa, oh dia bisa, saya masa nggak bisa. Nah, di proyek yang kedua pasti dia akan lebih mantap lagi untuk melakukan hal yang sama dengan teman-teman yang pandai begitu. Nah, itulah inti yang diinginkan dari proses pembelajaran kolaboratif ya, teman-teman. Kemudian yang keempat, presentation. Setelah realisasi melakukan diskusi dan menyusun laporan, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ya. Jadi hasil diskusi proyeknya tersebut ya, setelah mereka melewati diskusi, kemudian merancang, membuat alat dan sebagainya, mereka mempresentasikan sesuai dengan mapel yang kita inginkan pasti ya. Misalnya ini filosofi kamar mandinya apa misalnya, atau background selfie-nya apa, ini Pak singgasana Raja Mesir. Raja Mesir itu memang kalau dari IPS ya, Mesir itu memang pemerintahannya berbentuk apa, begini, benar diceritakan ya, semuanya ya. Pembelajaran IPS di situ muncul semua oleh guru IPS tentunya presentasinya. Kemudian kalau bahasa Indonesia, bagaimana kamu cara membuatnya? Nah, itu teks prosedur, mereka cerita teks prosedur cara membuatnya. Dari matematika, dari sisi apa ya, berapa meter, dan sebagainya. Dari ini juga keindahan mungkin ya, dari siswa seni juga bisa ditanyakan gitu ya. Jadi bisa semuanya, include ya, anak-anak itu bisa berekspresi ya seluas-luasnya dari karya seni atau proyek yang mereka buat pada kegiatan presentasi tersebut. Nah, kemudian yang kelima itu reflection. Setelah selesai melakukan presentasi, lalu terjadi proses tanya jawab ya antar kelompok ya. Kelompoknya juga boleh bertanya kelompok yang lain gitu ya, sehingga menajamkan daya kritis siswa ya. Nah, dia juga pasti sudah mempersiapkan jawaban-jawaban apa yang nantinya sebagai jawaban dari teman-temannya yang lain ya. Di situ ada refleksi juga tentang pemahaman dari
konten materinya ya. Mereka bisa menyimpulkan dan sebagainya. Kita kan mengarahkan, meluruskan saja tinggal dari materi-materi yang mereka serap tersebut ya. Sekarang materi gampang atau ya Bapak Ibu ya. Anak bisa jadi lebih pintar dari kita karena mereka bisa ngambil di internet ya. Di Google lebih banyak lagi. Di mana-mana gampang, di Instagram bisa ya, kontennya mereka lebih pinter lah untuk bikin videonya dan sebagainya ya. Baik Bapak Ibu, cukup ya menurut saya tentang kolaboratif ya pembelajaran ini. Kita masuk ke assessment. Baik, sebelumnya ada yang bertanya dulu, mungkin yang masih ngeblank atau masih samar-samar gitu, dirasa samar-samar, bisa ditanyakan terlebih dahulu di sini tentang kolaboratif. Ada? Ada Ibu Asuroh ini ya, Ibu Asuroh SMP 2 bukan ini? Iya, ya teman-teman lagi enak santai-santai nih ya, sambil mendengarkan, sambil santai-santai mungkin ya, tidak apa-apa. Yang pasti nanti ilmunya didapat dan dilaksanakan di sekolah masing-masing ya, di satuan pendidikan masing-masing. Jangan hanya untuk sertifikat saja teman-teman ya, biar nanti ilmunya nempel kalau dilaksanakan di sekolah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kita masuk pada asesmen atau penilaian. Nah, asesmen ya adalah penilaian, adalah proses mengumpulkan informasi atau bukti melalui pengukuran, penafsiran, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran ya. Kalau mengukur kan cuman tingginya 150 meter gitu ya. Tingginya 100 meter. Itu hanya mengukur angka saja yang kita dapat ya. Sementara interpretasinya kan tidak ada ya. Nah, kalau 100 meter berarti maksudnya pendek gitu ya. Kalau hampir 170 kan berarti tinggi. Nah, itu interpretasinya ya, penafsirannya ya. Kemudian kita mendeskripsikan ya. Misalnya nilai 70, deskripsinya apa? Baik, sangat baik kan ukurannya ya. Nah, kemudian masuknya di atas KKM atau kurang KKM ya dan sebagainya. Nah, bukti-buktinya mana? Bukti-buktinya kan pasti kita harus memperlihatkan bukti-buktinya ya dari nilai ini. Dikali skor kali berapa misalnya ditambah esai. Nah, itu kan ada bukti-buktinya. Bukti-bukti pengukurannya ya dan sebagainya. Nah, itu masuk penilaian. Kalau evaluasi lebih proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil penilaian tentang kedudukan dan performance siswa. Ya, kalau evaluasi selain mengukur, menginterpretasi, menafsirkan, mendeskripsikan, juga mengambil keputusan. Ya, keputusan. Di bawah KKM berarti harus remedial. Nah, itu kan evaluasi ya. Ini di atas KKM, oke lulus. Ini di bawah KKM berapa mapel? Nanti dipertanyakan dulu kenaikannya ya, naik atau tidaknya siswa. Nah, itu udah masuk evaluasi gitu ya. Baik. Untuk penilaian yang kita gunakan adalah asesmen otentik ya, ke-13 masih pakai otentik. Semua penilaian otentik kok. Karena berdasarkan bukti-bukti yang ada di lapangan ya. Nah, ini otentik itu terbagi atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sering kita buat di nilai rapot ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada ability. Ability adalah kemampuan yang lain di luar dari skenario pembelajaran di kelas. Ability itu misalnya itu tadi, kemampuan siswa membuat community pencinta alam. Nah, itu kan efek ya, karena dia terinspirasi sama guru IPS-nya di sekolah atau guru IPA-nya. Dia membuat community tertentu yang meningkatkan ability-nya, kemampuannya. Misalnya dia juara OSN, ya kan? Tidak masuk KIKD kan, juara OSN itu, tetapi itu kan ability, kemampuan tambahan ya. Dari efek dia belajar pada skenario sekolah ya.
dan sebagainya. Dan kegiatan kita pada pembelajaran kolaboratif itu menitik beratkan pada penilaian input, proses, dan output. Ketiga-tiganya rangkaiannya itu diperhatikan sekali ya. Penilaiannya jadi bentuk penilaian sikap, ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, ya, seperti biasa, ya, seperti pembelajaran kita K13 dalam kegiatan sehari-hari yang masih menggunakan K13 nih ya. Kalau yang sudah merdeka belajar pasti nilainya sudah 1 ya. Yang sekolah penggerak ya pasti berbeda teknik penilaiannya. Nah, sikap ini kita bisa ambil dari observasi, penilaian diri, penilaian antar teman ya peserta didik, juga jurnal. Untuk pengetahuan itu ada tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Kemudian tes praktik untuk keterampilan ya, ada tes praktik, ada proyek, ada portofolio. Nah, kalau ini peruntungannya untuk ujian praktek. Nah, ujian praktek berarti pilih ya. Berarti kan keterampilan ya kalau ujian praktek kan. Serta sikapnya bisa lah dicolek gitu ya. Kalau untuk pengetahuan nanti di ujian sekolahnya kan ya untuk pengetahuannya. Ini bisa dipergunakan kalau kita mengambil 2 penilaian ini, sikap dan keterampilan. Apalagi nanti dipadukan dengan mapel lain ya. Jadi untuk penilaian sikap dan keterampilannya bisa kolaboratif, bisa bagi-bagi gitu ya dengan teman-teman guru yang lain. Seperti apa sih, Bu? Gampang banget. Teman-teman kan sudah ini ya, sudah belajar kan ya. Cara membuat rubrik ya, rubrik. Nah, kalau untuk sikap kita pilih sikap yang berhubungan dengan kunci yang tadi. Interaksi, apalagi kerjasama dan pertukaran informasi. Ulangi ya, interaksi, kerjasama, dan pertukaran informasi. Ketiga itu saja yang kita pilih ya, kita pilih sikapnya ya sebagai penilaian pembelajaran kolaboratif kan kita paradigmanya kolaboratif kan. Nah, di spiritual itu kita pilih sebagai bentuk pertukaran informasi ya, kunci pertukaran informasi adalah sikap semangat belajar ya, sikap semangat belajar ya. Kalau anak yang semangat pasti spiritualnya baik, dia orangnya enggak labil, dia anaknya pasti taat beragama kan gitu ya. Kalau semangat belajar yang bagus dipilihlah, diganti sama kita ya, aspek pengamatan kita masukkan hadir mengikuti pembelajaran tepat waktu ya. Sudah baik, cukup, kurang ya. Kita buat seperti ini indikatornya, kriterianya. Indikatornya apa? Kalau sangat baik sudah konsisten. Kalau baik mulai konsisten, kalau cukup belum konsisten ya, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan terkait pembelajaran ya. Ketika kita menjelaskan ujian praktek kita, ternyata anak mengajukan beberapa pertanyaan ya, aktif dia ingin bertanya. Nah, itu kan masuk pada bentuk semangat belajar ya, atau pertukaran informasi. Kita beri penilaian. Kalau kita tidak sanggup melakukan penilaian ini, maka kita gandeng rekan guru yang lain. Kita yang bagian proses menjelaskan konten ujian prakteknya ya, dan menyampaikan ya kriteria maupun cara kerjanya. Nah, teman kita yang lain, guru yang lain yang bekerja sama dengan kita mengisi rubrik ini ya. Untuk anak-anak tertentu yang bertanya mungkin nanti dicatat ya, dan sebagainya. Guru menjawab pertanyaan, membuat catatan penting hasil pembelajaran ya. Bu, ini kan nggak semuanya bakal anak itu bakal bertanya. Oh iya, yang dicontreng yang bertanya saja ya.
Kalau yang tidak bertanya apa termasuk cukup atau kurang? Anak kalau sudah paham saja itu sudah baik kan? Berarti kan dia sudah punya semangat belajar ya. Nah, di ujungnya dia tidak nanya lagi, berarti kan dia sudah paham. Nah, berarti kan baik pemahamannya, semangat belajarnya sudah cukup kan gitu. Kecuali anak yang sudah ikut tetapi besoknya tidak hadir terus ya, itu bisa katakan cukup atau kurang ya. Karena dia tidak konsekuen ya dengan tugas-tugas yang kita berikan. Nah, teman-teman, ini sikap sosial, kita bisa pilih misalnya kesantunan ya. Santunan adalah bentuk dari interaksi. Tadi kuncinya kan ada 3 ya, pertukaran informasi, interaksi, dan kerja sama. Kita pilih sikap sosial yang interaksi deh, Bulan. Iya, yang mana tuh? Sikap santun. Nah, ini sikap santun, misalnya contohnya menghormati orang yang lebih tua. Ya, kita amati anak-anak ya dalam pembelajaran tersebut. Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain ya, menggunakan bahasa yang santun ya. Kalau ini nomor 1, nomor 2 kurang bisa deteksi, nah nomor 3 lah mungkin bisa ya, menggunakan bahasa yang santun saat berkomunikasi dengan guru. Ya, wayahna kita harus nanya anak satu-satu bagaimana cara menjawab mereka dalam ketika kita bertanya ya. Apakah santun atau tidak ya, nanti tinggal diisi ya. Baik, cukup, sangat baik ya. Kalau perlu kurang di ini aja. Di remedial ya. Tidak boleh ada yang bernilai kurang. Baik kan teman-teman? Penilaian diri ya. Penilaian diri ini dibuat saat sebelum ujian sekolah ya, atau ulangan ya. Ini penilaian diri itu kan oleh si anak sendiri ya. Kita yang buat optionnya. Saya menyukai pelajaran bahasa Inggris, saya menyukai pelajaran IPA ya. Kalau suka kan berarti udah mantep ya, udah nyampe ya. Kemudian lebih suka menyelesaikan tugas dengan berdiskusi, berarti dia sudah mantep kerjasamanya, udah oke ya. Saya suka berbagi informasi dengan teman, berarti berbagi informasi, berarti udah oke berbagi informasinya ya. Sudah tidak individualis ya, tidak mengurung diri, tetapi mau dan mampu bersosialisasi. Nah, penilaian diri ini mungkin yang lebih mudah ya. Adapun nanti implementasinya, evaluasinya, ya tinggal dikoreksi aja dalam kehidupan sehari-hari. Bener gak anak nih jawab begini kan gitu ya. Ini adalah contoh penilaian antar peserta didik. Jadi ini temannya yang menjawab ya, temannya yang menjawab untuk siapa, untuk sikap yang dipilih misalnya kerjasama, mau menerima pendapat teman ya. Ini nilainya berapa? Sangat baik, baik, cukup. Nah, gitu ya. Nanti temannya yang menjawabnya, oh si ini mah baik, nanti dia kasih sangat baik. Dan ini emang harus jujur, anak di ini dulu dicek kejujuran dulu ya. Kamu harus menjawabnya dengan jujur, nggak boleh asal-asalan ya. Kalau misalnya kurang ya kurang, kalau cukup ya cukup, baik ya baik ya. Jangan sensi dikasih cukup semua ya, tapi kalau baik kamu nggak kasih baik kan gitu ya. Karena anak-anak suka bermain-main kadang-kadang ya. Nah nanti mereka menjawab teman sebangkunya ya. Menilai teman sebangkunya. Ini contoh jurnal. Kalau jurnal itu keadaan siswa yang sangat baik atau siswa yang sangat kurang ya. Jurnal ini tujuannya untuk perbaikan ya, tindak lanjut. Tidak diberikan penilaian pun tidak apa-apa. Hanya kejadian-kejadian yang khas saja ya. Nah, ini rekap nilai sikapnya ya. Nilai sikapnya misalnya diruntut ya. Semangat belajarnya B, santunnya B, pedulinya C ya. Profil hasil observasinya itu B. Nah, kemudian penilaian dirinya B, penilaian antar temannya B ya, jurnalnya mungkin C atau dikosongkan juga tidak apa-apa. Nah, penilaian ini yang sering banyak muncul lah yang menjadi nilai predikat di akhir ya, dalam sikap ya B.
Jadi tidak dibagi rata ya, tetapi nilai yang banyak muncul. Kalau misalnya A-nya ada 2, ya kita kasih A di sini di ujung. Ya. Berarti kan dia sudah ada nilai yang terbaiknya kan ada, berarti ya ada A, berarti taruh di sininya A. Seperti itu. Baik teman-teman, untuk penilaian sikap, ada yang ditanyakan? Cara menilai sikap? Nanti bisa bagi-bagi ya, untuk kesantunan itu guru PKN gitu ya. Untuk interaksi itu guru olahraga atau guru MTK boleh ya. Untuk sikap pedulinya silahkan oleh guru siapa. Nanti nilainya disatukan ya di dalam modul proyek tersebut. Oh begini lalu dipredikat. Jadi kan kerjanya bareng-bareng kita kan, nggak sendiri ya, dan lebih praktis, lebih efektif, dan teman-teman juga lebih puas juga pastinya karena penilaiannya berasal dari gabungan guru-guru mapel ya. Jadi nilainya pasti sangat objektif sekali. Oke deh, kita teruskan saja ya. Ini penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ya. Penilaian pengetahuan seperti biasa teman-teman. Kita membuat kisi-kisi ya. Kisi-kisi penilaian tes tulis. Nah, kisi-kisi penilaian tes tulis. Ada nomor, ada indikator, ada materi esensial. Ada indikator soal, ada bentuk esai, ada nomor soal, ada level kognitif ya. Jangan lupa untuk level kognitif yang dipilih itu adalah level kognitif C3 sampai C4, C5 ya. C1, C2 dihindari. Mengapa? Karena kita sudah masuk AKM ya. AKM itu harus C3 ke atas lah. Nah, kemudian bentuk pertanyaannya ya, bentuk soalnya. Bentuk soalnya itu PG kompleks, masukkan PG kompleks selain PG biasa. Kemudian ada betul salah, ada juga uraian ya, dimasukkan itu ya, menjodohkan ya. Jadi jenis-jenis bentuk soal itu kita pergunakan agar nanti anak-anak lebih familiar dalam menyelesaikan soal AKM. Oke, ini tes tulis, ini mungkin untuk UAS-nya ya, US-nya ya. Untuk ujian prakteknya tadi sikap dan keterampilan. Nah, ini kisi-kisi penilaian tes lisan ya. Tes lisan ini bisa juga sebagai salah satu alternatif nilai pengetahuan ya, tes lisan. Ada KD-nya, lalu pertanyaan lisannya, lalu levelnya apa ya, lalu pertemuan keberapa yang akan kita laksanakan untuk tes lisan ini dan sebagainya. Nah, ini ada penugasan juga. Nah, penugasan bentuknya kerjasama. Penugasan kalau dalam kolaboratif, upayakan untuk kegiatan kelompok, jangan penugasan individu, ya. Penugasannya kelompok, sehingga teman-temannya bisa melaksanakan kerja kelompok, ya, untuk menyelesaikan penugasan tersebut, ya. Kemudian materinya bisa materi esensial atau materi yang sudah ditunjuk yang menjadi kesepakatan dari mapel-mapel masing-masing ya. Jadi kalau materinya materi yang berjalan tidak cocok nih, wah untuk digabungkan dengan mapel lain materi yang berjalan tidak cocok ya. Ini kayaknya jadi beda sendiri. Dipilih saja materi yang nanti akan dilaksanakan, ditarik ke depan ya, materi yang paling belakang ditarik ke depan. Boleh digabungkan dengan materi yang lain ternyata lebih cocok nih ini. Iya boleh ya. Apalagi nanti Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu kan 1 tahun bisa dipadatkan menjadi 1 semester. Kemudian materi mana yang bisa disampaikan tergantung gurunya. Mana yang paling mudah, mana yang lebih efektif yang duluan disampaikan. Tidak harus beruntut seperti KD-KD-nya K13 ya. Jadi guru punya keleluasaan dan punya
yang punya kreativitas dan inovasi bisa memadukan atau memadatkan pembelajarannya sesuai kreativitasnya, ya. Bisa nanti di Merdeka Belajar. Tapi kalau di kolaboratif yang masih K13 hanya bisa ditarik aja, ya. Ya, KD yang sudah ada yang di belakang misalnya lebih cocok tarik ke depan, ditarik untuk kegiatan project gitu ya, project kolaboratif. Nah, itu bisa, ya. Baik. Apalagi kalau ujian praktek ya, ujian praktek kan bisa milih dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 juga bisa kan, bisa milih sendiri gitu kan. Nah, ini pengetahuan masih ya. Baik. Nah, ini tinggal rekap pengetahuan. Nah, ini nilainya ya. Nilainya gunakan predikat ya, gunakan predikat Bapak Ibu walaupun itu nilai pengetahuan ya. Agar apa? Karena ini kan bukan prototype, bukan rapot ya, bukan rapot, tetapi laporan istilahnya. Laporan dari pembelajaran proyek dilaksanakan secara bersama-sama, secara kolaboratif gitu ya, yang digunakan predikat. Dan bentuknya juga bisa jadi soft ya, Jadi anak yang tinggi dan anak yang rendah itu tidak terketara gitu kan. Kalau di numerik kan di angka itu 70 sama 90 kan jauh ya. Tapi kalau di predikat kan hanya B dan A gitu kan ya. Perbedaan tidak terlalu kentara. Dan ini hanya sebagai predikat anak saja ya. Tapi kalau misalnya untuk modul proyek, untuk ujian praktek bulan, ujian praktek kalau mau pakai angka monggo, silahkan saja, nggak apa-apa pakai angka, karena kan nilai harus pakai angka kan ya. Kita sekarang masuk ke sini ya, penilaian keterampilan. Nah, ini adalah contoh rubrik penilaian unjuk kerja yang tadi saya sampaikan tadi ya. Misalnya membuat proyek replika taman, tapi taman nuansanya budaya gitu ya. Taman nuansanya ada replika Borobudurnya, ada replika Candi Prambanan ya, ada replika Kebun Raya Bogor misalnya ya. Nah, di sini kan ada penilaiannya ya, penilaian unjuk kerjanya ya. Unjuk kerjanya itu merangkai alat. Bagaimana rangkaian alatnya ya? Sudah benar atau belum ya? Rangkaian alatnya memperhatikan keselamatan kerja atau tidak ya? Atau rangkaian alatnya sudah benar, rapi, dan memperhatikan keselamatan kerja ya. Mungkin untuk vokasi nih ya, pakai keselamatan kerja segala ya. Kemudian kita pengamatan dalam membuat replika itu cermat atau tidak masuknya ya. Data yang diperoleh itu cermat atau tidak, data yang diperoleh itu lengkap atau tidak gitu ya. Atau misalnya bentuk Borobudur kan bulat, kok ini bentuknya lonjong atau bentuknya kotak. Nah, berarti kan ada sesuatu yang miss di situ ya untuk replika ya. Kemudian kesimpulannya dari hasil presentasi atau bagaimana. Nah, ini diberikan indikator penilaian 1, 2, dan 3. Nanti dipilih salah satu saja. Bisa itu seperti itu ya. Nah, ini kalau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Ini keterampilan dalam tes lisan misalnya ada kelancaran. Kelancaran kalau lancar 3, kalau kurang lancar 2, kalau tidak lancar 1 ya. Misalnya anak presentasi dari taman yang mereka buat, ya kan harus presentasi. Nah, penilaiannya pakai bahasa Indonesia, pakai rubrik seperti ini saja sederhana boleh. Mengucapan misalnya 3, intonasi sesuai misalnya. Pilihan kata juga tepat. Jangan lupa dilatih dulu anak-anaknya kalau mau ujian praktek bahasa Indonesia.
menerangkan tentang replika yang mereka buat, proyek yang mereka buat ya. Ih, seru deh anak-anak, pasti gembira ya teman-teman kalau menggunakan kolaboratif. Baik, ini ada project. Nah, inilah draft yang kita pergunakan pada modul project ya. Jadi dari mapel-mapel yang disatukan itu ya, yang dibuat kolaboratif itu ada mapel penghulunya. Jadi mapel brand mapelnya gitu ya. Misalnya Science ya berarti orang IPA ya yang mempunyai brand ini yang memegang penilaian proyeknya secara utuh ya. Ini ada perencanaan, persiapan. Nah, persiapan mereka itu bagaimana? Pasti ada diskusi-diskusi kan? Kalau persiapannya itu matang, melewati diskusi bersama teman, diskusi bersama guru, diskusi bersama orang tua dan sebagainya. Nah, di sini kita kasih skor untuk kesiapan, matang banget misalnya ya. Keren ya, kita kasih 5 ya. Perumusan judul ya. Rumus judul itu tidak diberikan oleh gurunya tetapi muncul dari motivasi siswa sendiri, hasil diskusi siswa sendiri, misalnya itu nilainya 5 ya. Atau dari ide orang tua berarti nilainya berapa? 4 ya, kita turunkan dan sebagainya. Kemudian sistematika penulisan, bagaimana pelaporannya ya, bentuknya. Kita lihat, kalau keren di print, dikasih warna, ada gambar berarti kasih 5 ya. Kemudian keakuratan sumber data ya. Data yang diambil dari mana? Ya, dari buku, dari internet. Apakah sudah sesuai? Kita cek ya. Kuantitas sumber data, ya, jumlah data yang diambil. Apakah hanya satu data saja, satu sumber saja, atau berasal dari data-data yang lain, ya. Kemudian pemilihan bahannya bagaimana dan sebagainya dalam buat proyek tersebut. Lalu analisis datanya ya, penarikan kesimpulan ya, dan sebagainya. Kalau analisis data pasti proyeknya itu proyek penelitian pasti ya, IPA gitu ya, atau proyek praktek gitu ya, bisa jadi mungkin. Laporan proyeknya, performanya, presentasinya. Performan itu penampilan ya, gaya mereka, presentasinya itu PPT-nya mungkin ya, dan vokasinya ya, vokalnya. Baik, di sini juga ada penskoran dengan menggunakan portofolio. Penskoran dengan menggunakan portofolio ada persiapan, pelaksanaan, hasil, dan laporan. Ini lebih lengkap lagi kalau yang portofolionya. Kalau yang proyek kan berbasis ininya ya, hasil, ada hasilnya. Kalau portofolio selain hasil juga tahap-tahapannya itu diperhatikan oleh kita. Bagaimana anak dalam proses diskusi dari awal, dari belum melaksanakan proyek sampai proyeknya itu jadi, itu bagaimana kita dokumentasikan ya. Kita foto kalau perlu ya, kita rekam dan sebagainya. Sehingga kita mendapatkan nilai yang akurat untuk portofolio mereka ya. Bisa mereka yang lakukan juga bisa ya. Sampai nanti presentasi dan hasil karya tulisnya dari penyelesaian proyek itu juga ada hadir di situ. Keren deh pasti ya. Dan itu sangat bermakna sekali bagi mereka. Nah, pengolahan nilai keterampilan juga menggunakan predikat Bapak Ibu. Ada praktek 1, praktek 2, lalu nilai proyeknya hasilnya berapa, portofolionya yang sudah dibukukan, ya, kegiatannya nilainya berapa, kemudian angkanya berapa dan predikatnya berapa. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh dari nilai kompetensi raport kegiatan pembelajaran kolaboratif ya. Jadi ini lengkap ya, pengetahuan berapa nilainya ya, untuk berapa mapel, misalnya ada 5 mapel yang disatukan di sini ya. Ada agama, PKN, bahasa Indonesia, MTK, dan sejarah. Bikin satu project gitu misalnya ya, bersama. Nah, itu nilainya itu ada 5 mapel ya. Raport mapelnya. Nah, ini nilainya, kemudian ini predikatnya, ya. Kemudian untuk keterampilan ini nilainya, ini predikatnya. Dibuat sendiri masing-masing ya. Nah, kalau untuk keterampilan bisa jadi sama nilainya. Jadi antar
antar guru mapel ya, bisa jadi misalnya presentasi kan di sana juga diperlukan presentasi, misalnya nilainya bisa jadi sama ya. Tetapi kalau nilai pengetahuan pasti berbeda karena berhubungan dengan konten masing-masing. Nah, nilai sikap juga bisa jadi sama ya, karena nanti dibagi-bagi siapa yang milih sikap semangat belajar, siapa yang milih sikap kerjasama ya, yang menyeleksi itu guru masing-masing ya, masing-masing mapel kemudian disatukan ya. Ini bisa diselesaikan bersama-sama nilainya. Lengkap kan teman-teman? Iya. Ujung tombak dari pembelajaran kolaboratif itu dari nilai sikapnya ya. Apakah dia ada perubahan dalam semangat belajar serta keterampilannya ya? Apakah sudah betul kegiatan pembelajaran kolaboratifnya sehingga ada interaksi ya, sehingga ada interaksi, sehingga ada kerjasama, sehingga ada pertukaran informasi. Teman-teman nanti saya share ya contoh RPP kolaboratif. Oke, ini adalah nilai rapot ya. Nilai rapot modul project ya, modul project Merdeka Belajar. Di sini desain profil pelajar Pancasilanya ditulis di sini ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kan, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif. Ada satu lagi kalau tidak salah. Ada 6 ya. Nah, ini berakhlak mulia terhadap pribadi, berkembang. Ya. Belum berkembang, mulai berkembang. Sudah berkembang ya. Ini sudah berkembang. Nah, mandiri, mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang dihadapi. Nah, ini kan setelah mereka menyelesaikan proyek, teman-teman guru mapel itu menjawab ini ya, memberikan nilai ini ya. Nah, kan bentuknya juga rubrik ya, sama dengan sikap ya. Sama dengan sikap yang tadi, asal nanti paling dimasukkan profil-profilnya ini ke dalam sikap-sikap yang kita inginkan. Tapi karena bentuk kolaboratif, kuncinya cuma 3 ya, interaksi, kerjasama, serta pertukaran informasi. Apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak? Nah, itu sikap-sikap itu yang diinginkan, yang ingin diharapkan muncul pada pembelajaran kolaboratif. Kalau anak sering sudah melaksanakan kolaboratif, berarti dia sudah siap nanti terjun di masyarakat ya, dan akan muncul sikap mudah bekerja sama ya, mudah berkolaborasi dengan teman yang lain gitu ya. Oke, terima kasih ya. Kami dari Plafon Belajar Guru Ahli ya, dibimbing oleh ahlinya, insya Allah akan senantiasa berbagi ilmu dan kompetensi kepada teman-teman. Silahkan klik link ini agar teman-teman bisa menjadi bagian dari kami, guru ahli ya. Guru ahli adalah guru Grab atau guru Gojek yang menerima panggilan online dan offline ya. Nantinya akan di-launching bulan Mei. Nah, bisa menjadi alternatif tambahan penghasilan buat teman-teman guru honorer. Insya Allah nanti saya bagi di grup ya, teman-teman yang ingin gabung di guru ahli. Baik, sampai di situ teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari apa yang saya jelaskan. Mangga. Ini dari 18 jadi 16 ya, berkurang ya. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Halo. Mangga Bu Nini, Bu Ani, Bu Yulia, Bu Dede, Bu Diana, Bu Ahmid. Gimana Bu Ani? Untuk modul tadi yang dijelaskan semuanya itu
Ani suaranya agak berisik ya gitu ya. Kurang apa? Aduh. Itu untuk modulnya nanti bisa di grup kan ya, Bu? Yang tadi dijelaskan semuanya. Iya, nanti akan dikirimkan ke grup ya. Nanti teman-teman PPT-nya, ya PPT-nya akan di-share ke grup ya. Ada lagi Bu Ani? Cukup, Bu, cukup. Cukup ya. Siap melaksanakan ya Bu Ani ya. Ya, Iya nih Bu Ani semangat banget. Ih, senang ngeliatnya ya. Yuk kita lihat satu lagi ya teman-teman. RPP ya, RPP nanti saya carikan dulu RPP-nya. Saya carikan dulu RPP-nya. RPP kolaboratif antar mapel ya. Dibuat RPP-nya ya sebelum kita melaksanakan kegiatan. Kalau yang sudah pakai kalau yang sudah pakai Merdeka Belajar atau sudah menjadi sekolah penggerak pasti tidak akan asing lagi dengan kolaboratif karena sudah melaksanakan modul proyek ya. Nah, kalau yang belum menjadi sekolah penggerak bisa menggunakan RPP ini ya, RPP Collaborative Learning ini masih K13 ya. Misalnya mengidentifikasi informasi dan struktur track prosedur, konten bacaan IPA tentang tata surya dan bacaan IPS tentang interaksi manusia dan ruang ya. Nah, di sini dimasukkan materi pokoknya ya. Nah, kalau bahasa Indonesia misalnya 3 mapel nih. Bahasa Indonesia materinya apa? Teks prosedur, IPA materinya tata surya, IPS materinya interaksi manusia dan ruang. Nah, mana yang akan dikombine di situ, yang akan dibagi ya. Nah, di sini kuncinya di tujuan pembelajaran yang harus jelas ya. Di modul project juga sama. Tujuannya ya, di tujuan pembelajarannya kan di modul project masih ada tujuan pembelajaran. Selain CP ada juga TP ya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui kolaborasi mapel IPA, IPS dan bahasa Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta dapat mengidentifikasi informasi dan menentukan simpul teks prosedur tentang cara membuat sesuatu. Nah, di sini pakai discovery. Bulan kok ini bukan pakai collaborative learning, ini kolaboratif kok. Asal nanti di dalamnya sintaknya itu yang 5 itu muncul. Kan gitu ya. Nah, kalau pakai discovery boleh. Ya, yang penting sintaknya kan muncul. Bahkan model-modelnya tadi kan ada 10 ya. Jigsaw aja bentuknya kolaboratif namanya. Ya. Baik. Dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca dengan sikap jujur, kerjasama, dan kritis. Nah, ini sikap-sikapnya yang ingin kita cari ya. Kemudian, terampil menentukan simpulan teks prosedur dengan mengintegrasikan tema IPA Tata Surya, berarti kan prosedur tentang ketatasuryaan dan pengaruh iklim ya. Dan prosedur tentang IPS ya, IPS-nya interaksi antar ruang dan keberlangsungan kehidupan ekonomi. Nah, berarti konten-kontennya yang kita cari pada materi IPA dan materi IPS yang tadi, yang pengaruh tata surya dan interaksi antar ruang. Ya, emang agak sulit ya. Jadi bukan yang ada di buku atau yang bukan ada di modul kadang-kadang ya. Berarti kita harus crossing materi, crossing buku paket ya. Kita pakainya buku paket IPA untuk cari yang mana nih bagian yang bisa dipakai untuk model prosedur IPA gitu ya. Ini kompetensi dasarnya, ini indikatornya yang kita cari misalnya 2 ya. Saya pilihnya 2 saja. Peserta didik dapat menentukan ciri umum teks prosedur tentang IPA dan IPS misalnya. Peserta didik dapat menyimpulkan, nah di sini ada 2 kan.
menentukan ciri umum, dan menyimpulkan ya dari teks prosedur IPA pada mapel IPA dan teks prosedur pada mapel IPS. Nah, sebenarnya kalau bahasa Indonesia enak, kontennya aja yang dicolek ya. Kemudian susunan selanjutnya bagaimana? Ya, ini ada materinya ya, materi teks prosedur tadi sudah. Ini yang kita cari ya, ciri umum dan simpulan ya. Kemudian metodenya ini, medianya, Infokus, laptop, rekaman video, alat tulis. Kemudian sumber belajarnya buku paket Bahasa Indonesia, buku paket IPA, dan buku paket IPS. Kita pakai ketiganya ya. Kegiatan pembelajarannya di sini ya, kegiatan awal, kita menggunakan motivasi, pakai games dulu ya, pakai simulasi video boleh ya. Nah, kemudian kegiatan intinya ini syntax discovery yang kita pakai ya, stimulation ya. Di sini kita masukkan pembelajaran abad 21-nya, critical thinking ya di sini ya. Apa pengaruh bagi petani? Nih, guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tata surya dan manfaatnya bagi interaksi manusia dan ruang. Nah, di sini critical thinking-nya apa pengaruh bagi petani jika tanamannya kurang mendapatkan sinar tata surya. Nah, ini kan sebenarnya pembelajaran IPA ya, tetapi kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebelum proyek itu. Nah, bagus, nggak apa-apa. Jadi kan anak lintas materi kan belajarnya keren ya. Ini kita ambil materinya dari YouTube ya. Nah, ini problem statement-nya. Collaboration ya, diminta untuk berkelompok, mendiskusikan tentang video, kemudian menanyakan hubungan video dengan hubungannya dengan fungsi tata surya dan ekonomi. Nah, coba. Kan anak benar-benar lintas mapel ya, dan harus berpikir tidak pada skup bahasa saja, tapi pada skup IPA juga, pada skup ekonomi juga. Nah, ini kita yang harus pinter-pinter juga gurunya. Kita juga harus mempelajari tata surya itu seperti apa, ekonomi itu seperti apa hubungannya dengan ekonomi ya. Sehingga kita juga punya pengetahuan ya untuk menstimulasi pertanyaan itu kan kita harus mempersiapkan jawabannya. Nah, itu kita juga harus siap dengan itu, dengan pembelajaran antar mapel ini ya. Bisa diajarkan bersama-sama juga bisa sih dengan guru mapel yang lain di satu sesi ya. Sesi-sesi tertentu ya. Ini adalah bentuk critical thinking. Ya. Apakah cara menanam kangkung yang dibuat pada video itu ekonomis? Jelaskan. Nah, kan cara menanam kangkungnya itu teks prosedur ya. Nah, ekonomisnya itu IPS ya. Kemudian cara menanamnya prosesnya itu IPA ya. Tahap-tahapan penulisan cara menanam itu bahasa Indonesia. Nah, itu masuk problem solving ya. Jadi diaduk-aduk belajarnya Bapak Ibu biar anak-anak pinter, kritis ya. Ini critical thinking juga. Peserta didik mengerjakan tugas untuk mengidentifikasi informasi penting, isi video bla 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 ya, dan menghubungkannya dengan fungsi tata surya dan ekonomi. Nah, ini sudah analisis ya, sudah C4 ini anak-anak belajar seperti ini ya. Nah, ini kemudian ada pertanyaan-pertanyaan kelompok mungkin ya. Informasi apa saja yang kamu anggap penting pada video tersebut? Apa gagasan besar pada video tersebut? Temukan pengaruh tata surya pada video tersebut. Apa panel surya yang dibuat pada video itu ekonomis? Nah, itu problem solving ya. Bisa dibawa pada modul proyek. Nanti anak bikin panel surya dengan harga yang murah sekian ya. Dengan alat-alat bla 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 bla. Nah, susunannya nanti teks prosedur ya. Cara menyusunnya dan laporannya itu teks prosedur pakai
materi bahasa Indonesia ya. Adapun alat-alat yang digunakan, kemudian teorinya, cara membuat panel surya itu mapel IPA ya. Kemudian standar ekonomisnya, mana yang lebih ekonomis, menggunakan apa, bahan apa, dan bagaimana cara penjualannya ya. Nah, itu masuk ke IPS-nya, skup materi IPS-nya. Campur-campur kan? Keren. Ini ada creativity, cara membuat kangkung hidroponik panel surya. Cara membuat, ada komunikasi, ini presentasi kan ya. Ada generalisasi. Critical thinking ya, generalisasi. Creativity, inovasi ya. Setelah didik bersama guru menyimpulkan ciri umum teks prosedur dalam bentuk peta konsep bla 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 bla. Kalau misalnya mapelnya IPA berarti anak mengetahui fungsi panel surya dan sebagainya lah ya, bisa nanti dibedakan nanti untuk beberapa mapel yang lain. Ini hasilnya remedial, pengayaan, penilaian sikap seperti apa, kemudian diidentifikasi ya. Nah, ini penilaian sikapnya, jujur, kerjasama, kritis ya. Ini dijumlah saja, jadi nilainya baik, misalnya 3,3 ya. Nilai sikapnya, indikator sikapnya, pengetahuannya, benar-benar kita ya, serius ini menilai anak. Jangan nilai sikap B semua dipukul rata ya. Harus ada yang berbeda kan, pasti ada anak yang paling bagus, pasti ada ya. Nah, ini instrumen soal untuk pengetahuannya. Nah, ini untuk keterampilannya. Membuat simpulan, misalnya kalau bahasa Indonesia ya, dari wacana budidaya hidroponik padi. Nah, ini aspeknya. Lalu ini penilaian presentasi ya, presentasi kan keterampilan masuknya ya. Pelafalan, mimik, dan sebagainya. Ini ada rubriknya. Nah, ini selesai. Ini lembar teks prosedurnya, LK-nya yang kita kirim ya. Kemudian peta konsep yang kita minta dari kelompok. Nah, ini teks yang mendukung yang nantinya akan mereka pergunakan. Ini cara menanam padi ya. Yang menggunakan tata surya itu, keperluan tata surya itu berapa untuk biar padi subur kan gitu ya. Nah, itu IPA-nya. Secara ekonomis bagaimana, kalau padi bibit unggul bedanya dengan padi yang tidak unggul kan gitu ya. Nanti harga ekonomi padi jadi nilainya berapa gitu ya, itu masuk ke IPS-nya. Wah, seru deh nanti kalau misalnya guru-guru bisa berkumpul, kemudian menyelesaikan masalah, berpikir tentang anak-anak, dan anak-anak juga akan gembira karena mendapatkan pembelajaran kolaboratif yang seru, serta banyak ide-ide positif dari gurunya. Nanti saya share ya untuk RPP. Baik Bapak Ibu, sudah pukul 14.30. Sudah cukup ya kegiatan kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu mengenai collaborative learning? Bagaimana? Sudah sip ya? Sudah yakin ya ingin dipergunakan? Ya, Bu Ani. Bu Ani itu dari SMP mana, Bu Ani? Saya dari SMP IC Taruna Insani. Oh, Taruna Insani ya? Iya. Iya, nanti dapat hadiah ya. Bu Ani nih, karena Bu Ani sangat aktif bertanya nih dari tadi ya. Banyak Bu. Iya, dapat hadiah dari guru ahli. Guru ahli itu apa? Kita lihat ini guru ahli sedikit ya, tentang guru ahli. Guru ahli. Guru ahli adalah plafon belajar ya. Ini promosi dulu sedikit. Guru ahli yang akan mau memberikan hadiah buat Bu Ani ya. Guru ahli belajar dan dibimbing oleh ahlinya ya tentunya.
Guru ahli adalah plafon belajar seperti halnya ruang guru, kuiper, dan sebagainya. Guru ahli adalah bimbingan belajar dua arah secara online menggunakan video conference, secara offline atau guru datang ke rumah ya. Jadi teman-teman bisa bergabung bersama kami di guru ahli ya. Nantinya teman-teman guru akan akan di-invite oleh siswa-siswi yang tentunya tergabung dalam guru ahli untuk diajak sebagai mentor guru online maupun guru yang datang ke rumah offline. Bentuknya seperti aplikasi Grab ya atau aplikasi Gojek ya. Nantinya dipanggil oleh siswa-siswinya ke rumah atau dipanggil secara belajar online ya, seperti itu. Penghasilannya lumayan, alhamdulillah lah. Untuk 1 jam bisa 60 sampai 80 ribu ya per jam. Jadi kalau 2 jam ya dikalikan saja. Untuk per bulan berapa kali gitu ya dan sebagainya. Pembayaran nanti masuk dulu aja, nanti kita akan jelaskan ya teman-teman. Kami membuka seluas-luasnya untuk produk dan layanan guru ahli. Ya, ada macam-macam, ada bimbel 2 arah ya, ada bootcamp, SBMPTN ya. Untuk kegiatan SBMPTN, teman-teman yang baru lulus SMA bisa bergabung di guru ahli untuk persiapan SBMPTN. Nantinya akan lolos sekolah-sekolah negeri tentunya ya. Kemudian workshop dan pelatihan. Teman-teman yang sudah gabung di guru ahli nanti akan diberikan pelatihan guru digital. 96 JP selama 3 bulan dididik oleh kami sampai akhirnya bisa menyelesaikan beberapa konten video pembelajaran yang nantinya akan kami salurkan pada televisi pendidikan Indonesia yang digarap oleh Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung ya. Ayolah, benefitnya banyak masuk guru ahli ya teman-teman. Nantinya dapat pelayanan workshop gratis ya. Kemudian bimbel ahli matematika ya. Bimbel ahli matematika itu khusus untuk guru matematika. Nantinya akan dibimbing penyelesaian pembelajaran matematika yang nanti disalurkan sebagai guru bootcamp SBMPTN itu ya. Wah, gajinya lebih banyak lagi tuh ya honornya. Kemudian bimbel ahli bahasa ya. Untuk teman-teman guru ahli yang gabung di guru ahli nanti akan diberikan pelatihan bahasa ya. Bahasa Korea, bahasa Inggris ya, bahasa Mandarin dan sebagainya. Jadi ada 6 bahasa yang kami sediakan. Ada yang gratis dan ada yang berbayar juga. Untuk bahasa Korea, bimbel bahasa Korea, terutama untuk anak SMA atau yang lulus S1, nantinya setelah bimbel akan disalurkan menjadi tenaga kerja di Korea, insya Allah ya. Jika memang prestasinya bagus ya di pembelajaran bimbel di guru ahli. Kemudian menyediakan konten. Kami kemarin baru selesai syuting menyiapkan konten pembelajaran yang nantinya bisa diposting di aplikasi guru ahli atau diposting di televisi pendidikan Indonesia yang digagas oleh TV UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Ayo deh, banyak benefit ya. Jadinya kita memperluas wawasan, juga memperluas dan menambah kompetensi kita ya di guru ahli. Kami berempat di sini presenter pemateri assessment adalah teman-teman yang tergabung dalam guru ahli Kabupaten Bogor ya. Mudah-mudahan berkenan dan senang bersama kami ya bergabung. Yo, gabung yuk. Nanti saya share ya linknya
silahkan bergabung bersama kami di Guru Ahli. Ya, itu saja. Terima kasih Ibu Ani. Terima kasih sudah aktif pada pembelajaran webinar hari ini. Insya Allah nanti dikirim. Tolong kirim dan japri saya untuk alamat, nomor telepon, serta kode posnya ya. Biar kami bisa menyampaikan hadiahnya ke rumah. Iya, sama-sama. Baik Pak Darno, sudah selesai ya Ya, Bu. pembelajaran hari ini? Langsung diakhiri aja, Bu. Diakhiri, ya oke. Baik teman-teman hebat semua, guru hebat semua. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Keren, semuanya bisa bergabung. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan di kegiatan webinar yang lain. Ya, demikian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi dari saya pribadi, Wulan Widaningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dede baru bersuara. Bertanya. Ya, menyimak.